Penyelidik juga menemukan fakta Bapak Insinyur Joko Widodo adalah benar lulusan SMA 6 Surakarta yang juga merupakan SMPP Surakarta pada tahun 1980 melalui bukti. 1. Adanya asli surat tanda tamat belajar nomor 26916 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratorius. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa bersekolah di SMA 6 Surakarta, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dan penelitian tersebut maka antara bukti dan pembanding identik berasal dari satu produk yang sama. Terhadap stempel yang ada di surat tanda tamat belajar nomor 2619 atas nama Joko Widodo sama dengan 4 orang rekan satu angkatan. Dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980. Artinya yang kita tampilkan di slide di belakang mungkin, itu stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya di situ ditulis SMPP, di bawahnya SMA 6, kemudian di bawahnya kalau Surakarta tertulis Surakarta, kalau Wonogiri tertulis Wonogiri, itu sama semuanya. Kemudian nomor induk yang tertera pada surat tanda tamat belajar 26916 atas nama Joko Widodo ditemukan oleh penyelidik terregister pada buku kartu induk murid SMA tahun 1977 di arsip SMA 6 Surakarta. Penyelidik melakukan pengecekan terhadap buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 179 dan ditemukan nama Joko Widodo pada angka 38 kelas 1 11, angka nomor 20 kelas 2 IPA 2, angka 20 kelas 3 IPA 2. Itu nama Joko Widodo tercantum di dalam daftar tersebut. Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti: A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kemudian disampaikan pada koran Bernas yang terbit pada hari Jumat Kliwon tanggal 18 Juli 1980 halaman 4 kolom 4 tercantum jadwal pendaftaran ulang UGM Fakultas Kehutanan dilaksanakan pada hari Senin 28 Juli 1980. Hal ini sejalan dengan dokumen formulir registrasi mahasiswa tahun ajaran 1980-81 atas nama Joko Widodo tertanggal 28 Juli 1980 di arsip Fakultas Kehutanan UGM telah diuji
secara laboratoris oleh Puslapor yang dinyatakan blanko adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kemudian adanya surat pernyataan atau janji mahasiswa atas nama Joko Widodo tanggal 28 Juli 1980 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan blanko adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Kedua, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti adanya hasil studi KHS atas nama Joko Widodo nomor induk mahasiswa 1681/KT mahasiswa Fakultas Kehutanan yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan blanko dan stemper adalah identik atau sama dengan pembanding serta tanda tangan milik Dr. Insinyur Setiono, Dr. Sunardi, dan Insinyur Burhanuddin adalah identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan pembanding. Adanya tanda penyetoran SPP semester 2 tahun ajaran 81-82 atas nama Joko Widodo dan dinyatakan oleh Puslapor diuji secara laboratoris dinyatakan stempel adalah identik dan sama dengan pembanding. Adanya surat permohonan izin atau registrasi semester 2 tahun ajaran 81-82 atas nama Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 1982 yang telah diuji secara laboratoris oleh Puslapor dan dinyatakan stempel adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Adanya surat keterangan lulus ujian praktek atas nama Joko Widodo pada tahun 1984 yang diarsipkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian adanya dokumen urian ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT di dalam juga menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nomor 6, problema kehutanan lama 3,5 bulan di Kota Madya Surakarta pada tahun 84 sampai dengan 1985. Kemudian adanya daftar nilai sarjana atas nama Joko Widodo nomor mahasiswa 1681/KT. Ketiga, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Haji Joko Widodo telah memenuhi syarat kelulusan sarjana di Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti A. Adanya berita acara ujian atas nama Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681 dengan ditandatangani oleh dosen penguji atas nama Dr. Insinyur Sumitro
Insinyur Sofyan, Insinyur P. Burhanuddin, dan telah diuji secara laboratoris oleh puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Adanya surat keterangan bebas dari pinjaman buku, uang, atau alat tulis untuk dapat mengikuti wisuda sarjana. Persyaratan ini diberikan harus dipenuhi untuk memenuhi dapat mengikuti wisuda sarjana atas nama Joko Widodo dengan NIM 80-3416-KT-1681 terhadap surat keterangan tersebut sudah telah diuji oleh laboratorium puslapor dengan hasil identik dengan pembanding. Kemudian adanya skripsi yang berjudul Studi tentang Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya Surakarta yang ditulis oleh Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681. Atas skripsi tersebut telah diuji puslapor dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yang hasilnya sebagai berikut. 1. Bahwa terdapat banyak merek mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu tipe Pika dan Elite. 2. Tipe Pika memuat 10 huruf dalam 1 in dan tidak menunjuk font tertentu yang sekarang ada dalam tipe ketikan digital. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh puslapor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan hand press, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya tidak rata atau cekung. Terhadap uji lapor tersebut persesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu, sehingga terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letterpress. 4. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun
oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa penyelidikan yang kita laksanakan ini bukan hanya sekedar menjawab dumas yang ada, namun kami dari kepolisian memberikan pemahaman ataupun kepada masyarakat